Untuk kalian audionya di mute ya, audionya di mute, kemudian videonya juga dimatikan dulu ya, biar nanti materinya bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Jadi saya ucapkan sebelumnya terima kasih untuk mahasiswa saya, untuk para UMKM yang hadir ya. Jadi di kuliah online ini saya rasa materi ini dibutuhkan tidak hanya untuk mahasiswa saya, tapi juga untuk UMKM yang ada, terutama yang ada di Kota Tegal. Kemudian selamat datang juga bagi mahasiswa kelas lain yang mengikuti kuliah online saya. Kemudian barangkali mungkin saya belum ngecek satu-satu, barangkali ada dosen juga yang hadir, juga selamat datang di kuliah online saya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan sedikit ya yang bisa saya sharing tentang anggaran bahan baku gitu ya. Oke, jadi saya nanti akan menjelaskan menggunakan PPT, kemudian dilanjutkan kita akan praktek bersama-sama mengerjakan kasus pada anggaran bahan baku. Jadi terutama untuk mahasiswa Politeknik Harapan Bersama disiapkan modul anggarannya. Nanti untuk komunikasi bisa via chat ya. Oke, saya langsung saja mungkin karena memang ini saya nggak tahu kenapa saya nggak muncul gitu ya. Tapi suara saya muncul ya. Tapi gambar saya nggak muncul padahal saya sudah klik kamera, sudah aktif kamera saya, tapi nggak tahu kenapa gitu. Jadi mungkin saya langsung saja untuk mempresentasikan materi. Materi yang pertama adalah teknik penyusunan anggaran bahan baku. Coba salah satu bersuara, ini sudah keluar belum materinya? Arjuna, ini sudah keluar belum materinya? Sudah keluar, Bu. Sudah keluar. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Kalau misalkan saya di full screen, belum, Bu. Di full screen Belum. Kelihatan apa terpotong? Belum muncul, Bu. Ini materinya Belum terpotong muncul, Bu. apa? Saya belum muncul, Bu. Oke. Terpotong apa enggak materinya? Belum kelihatan. Kelihatan. Belum keluar, Bu. Belum di full, belum keluar. Belum ada, Bu. Saya belum ada, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Ya. Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan full enggak? Kelihatan full apa hanya separuh? Kelihatan, Bu. Oh, enggak kelihatan. Tapi kalau kayak gini kelihatan. Saya belum muncul gambar Ibu. Gambarnya belum muncul gambar Ibu. Nggak muncul, Bu. Kelihatan, Bu. Kalau materinya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Enggak, Bu. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan, Bu. Rizky Jihan jangan presentasi dulu sebentar. Rizky Jihan jangan presentasi dulu. Ini mahasiswa yang baru masuk atau peserta yang baru masuk ini menghalangi saya untuk memulai ya.
Sudah kelihatan materinya? Saya belum. Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Belum, Bu. Bu. Udah, Bu. Sudah? Sudah semua? Belum. Belum, Bu. Bu. Sudah. Udah Belum, ya? Bu. Jangan nangis, jangan nangis. Nangis lu. Udah? Sudah. Sudah, Bu. Nah, sudah ya? Bu. Oke, kita mulai materinya tentang anggaran bahan baku. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang yang lain di mute dulu, yang lain di mute dulu, coba. Di mute dulu. Yang lain di mute dulu. Tuh, dimatiin sahabat ya, jangan sampai ada yang masih terdengar suaranya. Nanti ada waktunya kalian berbicara. Di kolom chat aja ya. Oke. Kita mulai materinya tentang teknik penyusunan anggaran bahan baku. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang tahapan-tahapan penyusunan anggaran perusahaan. Nah, kita langsung saja untuk masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini anggaran perusahaan. Jadi, kita di sini membahas tentang ruang lingkup anggaran perusahaan. Jadi, apa itu anggaran perusahaan? Anggaran perusahaan itu adalah kita merencanakan secara lebih terperinci terkait kegiatan-kegiatan perusahaan yang mana di dalamnya ada satuan moneternya untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi, sebenarnya periodenya, ada yang tanya, Bu, periodenya apakah harus tahunan? Tidak. Jadi, kenapa anggaran itu perencanaan periode tertentu? Karena periodenya itu bisa dalam tahunan, bisa dalam triwulan, bisa dalam 6 bulan sekali, bisa dalam sebulan sekali, 1 minggu sekali, ya. Itu jadi tertentu, tergantung kebutuhan si penyusun anggaran tersebut, ya, mau berapa periode, seperti itu ya. Nanti kita akan contohkan. Kemudian dalam anggaran perusahaan itu sebenarnya yang dianggarkan di dalam anggaran itu ada beberapa kegiatan. Ada kegiatan operasional, ada kegiatan keuangan, dan masih banyak lagi gitu ya. Kalau kegiatan operasional itu contohnya apa? Contohnya adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan, ya, operasional perusahaan seperti apa? Seperti penjualan, seperti produksi, ya, seperti pembelian bahan baku, ya, dan sebagainya. Itu kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah fokus pada kegiatan operasional perusahaan manufaktur, gitu ya. Kan perusahaan ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Kita fokusnya pada perusahaan manufaktur, gitu ya. Manufaktur itu apa? Berarti perusahaan yang mengolah barang mentah atau setengah jadi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, ya, itu kita fokuskan di situ. Nah, kemudian tahapan-tahapan pada anggaran perusahaan itu ada beberapa, ya, khususnya pada kegiatan operasional. Yang pertama adalah peramalan penjualan. Nah, peramalan penjualan itu apa? Peramalan penjualan itu merupakan kita memproyeksikan kita mau jual berapa untuk periode yang akan datang. Itu peramalan penjualan. Ini sudah dijelaskan bagi yang baru bergabung, sudah saya buatkan videonya, jadi nanti bisa dilihat lagi videonya gitu ya. Peramalan itu punya beberapa metode, ya, ada metode kualitatif, kuantitatif, ada metode khusus, ya. Nah, setelah kita melakukan peramalan penjualan, selanjutnya kita masuk pada anggaran penjualan. Jadi anggaran itu bisa dibuat kalau kita sebelumnya buat peramalan penjualan, gitu ya. Nah, anggaran yang pertama disusun adalah anggaran penjualan. Apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan itu merupakan kita merencanakan secara lebih terperinci terkait kegiatan penjualan perusahaan untuk periode tertentu, gitu ya. Nah, setelah kita menyusun anggaran penjualan, kita menyusun anggaran produksi. Nah,
Apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi itu sebenarnya kita menjadwalkan kita mau produksinya disesuaikan dengan periodenya berapa gitu ya. Jadi perencanaan tentang proses produksinya. Nah, di anggaran ini juga sudah saya buatkan videonya. Nah, anggaran produksi itu sendiri ada 3 kebijakan stabilitas. Ada stabilitas kebijakan produksi, ada kebijakan stabilitas persediaan, dan ada kombinasi antara produksi dan persediaan. Itu sudah kita bahas juga. Nah, selanjutnya adalah penyusunan anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku sendiri di sini kita baru akan bahas gitu ya. Akan bahas penyusunannya terutama. Nah, nanti setelah ada anggaran bahan baku, ada juga lanjutannya adalah anggaran tenaga kerja langsung gitu. Kemudian dilanjutkan dengan anggaran BOP. Apa itu BOP? Anggaran BOP itu adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu merupakan kita merencanakan biaya-biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya-biaya bahan baku tidak langsung. Nanti kita akan pelajari juga di anggaran BOP. Ya, ini adalah tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui pada saat menyusun anggaran perusahaan. Oke, selanjutnya di slide ini, nah, kita masuk pada definisi dari anggaran bahan baku. Ya, definisi dari anggaran bahan baku sendiri atau direct material purchases budget, ya, itu merupakan kita merencanakan secara lebih terperinci tentang kuantitas penggunaan dan pembelian bahan baku. Nah, nanti di periode yang akan datang, pastikan ketika kita mau memproduksi, kita mau menggunakan, mau membeli bahan baku. Nah, di sini kita harus merencanakan terlebih dahulu sebelumnya ya, selama periode tertentu. Nah, lagi-lagi periode tertentu ya, di masa yang akan datang. Nah, jadi kita merencanakan itu. Kenapa kita harus merencanakan anggaran bahan baku? Ya tentunya agar adanya efisien dan efektivitas ketika kita melakukan proses produksi gitu ya, terutama pada saat pembelian bahan baku. Nah, sebelumnya yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus tahu jenis bahan baku itu ada dua jenis bahan baku. Yang pertama bahan baku langsung dan yang kedua bahan baku tidak langsung. Ya, bahan baku langsung itu contohnya apa? Ya, jadi bahan baku langsung itu adalah bahan baku yang harus ada ketika kita melakukan proses produksi. Ya, misalkan kita bikin baju harus ada kain, berarti kain itu adalah bahan baku langsung. Yang kedua adalah bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Jadi bahan baku tidak langsung itu merupakan pelengkap, ya. Jadi bahan baku pelengkap. Seperti apa? Kalau misalkan kita bikin baju, berarti pelengkapnya adalah resleting, ya, dan sebagainya. Itu jadi ada dua jenis bahan baku. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, kita step by step dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Saya minta tolong Arjuna bisa sudah keluar kan? Arjuna, ini presentasi Ibu keluar Sudah, kan? Bu, sudah. Bisa Keluar, Bu. bisa didengar ya? Bisa. Oke, ya, dilanjutkan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis bahan baku, yang kita fokuskan di sini, yang bisa dianggarkan pada anggaran bahan baku itu hanya bahan baku langsung. Ya, perlu diingat, yang direncanakan pada anggaran bahan baku itu adalah bahan baku langsung. Ya, bahan baku tidak langsung bagaimana, Bu? Bahan baku tidak langsung akan dirincikan pada anggaran BOP, biaya overhead pabrik, gitu ya.
Jadi bahan baku langsung dirincikan di anggaran bahan baku, tapi bahan baku tidak langsung itu dirincikan pada anggaran BOP. Nanti kita akan simpan untuk anggaran BOP gitu ya. Kemudian slide selanjutnya, tujuan kenapa kita harus menyusun anggaran bahan baku. Nah, yang pertama adalah memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Nah, kita sebelum melakukan proses produksi harus tahu dulu, memperkirakan kita butuh bahan baku itu berapa, sehingga kita tidak menyimpan bahan baku terlalu banyak gitu ya. Persediaan bahan bakunya tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah memperkirakan jumlah pembelian bahan baku ya, agar ketika kita membeli juga tidak banyak, jadi meminimalisir barang-barang yang mudah kadaluarsa seperti itu ya. Kemudian yang ketiga sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Ya, ini sama dengan pembelian. Kemudian yang keempat sebagai dasar penyusunan produk costing, yaitu memperkirakan harga pokok pabrik. Ya, jadi kita memperkirakan dalam proses produksi itu harga pokok pabriknya yang digunakan terutama untuk bahan baku itu berapa. Ya, kita bisa mengetahui sebelumnya. Yang kelima adalah sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku, ya, diawasi. Ya, jadi pengawasan atas pembelian dan penggunaan bahan bakunya apakah sudah efektif, ya, apakah sudah efisien, ya, dan sebagainya. Ini tujuan dari anggaran bahan baku. Kemudian sumber data. Nah, kalau kita berbicara tentang anggaran, setiap step-stepnya pasti ada sumber datanya. Ya, sumber data dari anggaran bahan baku itu ada dua. Yang pertama anggaran produksi. Ya, anggaran produksi kita kemarin sudah menyusun ya, anggaran produksi ada 3 stabilitas kebijakan. Nah, anggaran produksi ini disusun juga untuk masing-masing jenis barang, ataupun masing-masing daerah gitu ya. Ini anggaran produksi. Kemudian yang kedua adalah standar usage rate atau standar pemakaian bahan baku. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini. Sumber data penyusunan bahan baku harus ada standar pemakaian bahan baku. Apa itu standar pemakaian bahan baku? Standar pemakaian bahan baku itu adalah satuan di mana kita mengetahui berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Gitu. Ya, jadi satuan bahan baku untuk mengetahui ketika kita memproduksi satu unit produk dibutuhkan bahan baku berapa. Misalkan kita mau memproduksi brownies. Ketika kita memproduksi brownies, kita butuhnya apa? Misalkan terigunya 1/2 kilo, ya, kemudian gulanya 1/4 kilo, gitu, coklatnya 1 kilo dan sebagainya. Itu standar usage rate atau standar pemakaian bahan baku. Nah, yang terpenting ketika kita menyusun anggaran bahan baku itu adalah menentukan standar pemakaian bahan baku. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui standar pemakaian bahan baku? Nah, cara untuk mengetahui metode menetapkan standar pemakaian bahan baku itu ada 2. Yang pertama data historis. Data historis berarti data yang sudah ada, ya, data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah data penelitian khusus. Data penelitian khusus itu apa saja? Yang pertama, bisa dengan cara mengukur secara fisik barang jadi. Ya. Jadi, misalkan kita mau memproduksi meja, ya, diukur dulu butuhnya kayunya berapa meter, gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratoris. Jadi biasanya cara yang kedua ini digunakan bagi ketika kita memproduksi produk tapi tidak bisa diukur secara fisik gitu ya. Misalnya seperti obat ya, seperti ya, dan lain sebagainya, harus diukur secara laboratoris. Dan yang ketiga adalah dengan cara trial and error, secara efisien. Jadi kita coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Jadi semuanya juga kan seperti itu ya, ketika kita menemukan resep, misalkan menemukan resep yang paling terbaik gitu, pasti kita akan melakukan trial and error ya, seperti itu. Jadi ini caranya untuk
menentukan standar pemakaian bahan baku. Oke, sampai sini dulu. Sepertinya ada beberapa yang mau gabung ya. Jadi sampai sini mungkin saya beri kesempatan untuk kalian bagi yang mau bertanya ya, silakan bagi yang mau bertanya, dan bagi yang masih menunggu persetujuan saya, ini saya juga belum keluar. Silakan bagi yang mau bertanya dulu. Silakan teman-temannya, saya beri kesempatan 5 menit ya. Teman-temannya bagi yang belum masuk segera untuk minta linknya dimasukkan agar bisa join. Saya beri kesempatan 5 menit. Karena ketika saya sedang presentasi, saya tidak bisa menerima ini ya, yang mau bergabung. Oke, kita lanjutkan lagi untuk presentasinya. Oke. Ini standar pemakaian bahan baku. Jadi ketika kita mau menyusun anggaran bahan baku, ya, kita harus punya data standar pemakaian bahan baku dulu. Nah, kalau kita belum punya, ya kita belum bisa gitu ya. Jadi tujuannya standar pemakaian bahan baku untuk apa? Ya, jadi yang pertama, agar produk kita itu ideal, artinya bisa mempertahankan mutu ya, baik rasa ya, baik kualitas dari produk kita. Kalau misalkan standar pemakaiannya tidak sama antara produk satu dengan yang lain, berarti kan mutunya belum bisa dikatakan baik gitu ya. Tidak semua rasanya sama gitu ya. Jadi kita harus punya standar pemakaian bahan baku. Selain kita mempertahankan mutu, rasa, dan kualitas, juga agar ketika kita mempersiapkan bahan baku itu tidak boros. Artinya ada efisiensi bahan baku ya. Jadi karena sudah ada standarnya ya, jadi untuk meminimalisir agar tidak boros. Kemudian juga ketika kita harus membuat standar pemakaian bahan baku itu agar supaya kita tahu nantinya kita butuh tenaga kerja untuk memproduksinya berapa gitu ya. Jadi itu kelebihan-kelebihan ketika kita membuat standar pemakaian bahan baku terlebih dahulu sebelum melakukan proses produksi dan sebelum menyusun anggaran bahan baku. Oke, selanjutnya komponen anggaran bahan baku. Nah, ini dia. Jadi komponen-komponen anggaran bahan baku itu ada 4 ya. Yang pertama anggaran pemakaian bahan baku, yang kedua anggaran biaya bahan baku, yang ketiga anggaran persediaan akhir bahan baku, dan yang keempat anggaran pembelian bahan baku. Bisa dilihat untuk masing-masing indikatornya.
Ya, untuk masing-masing indikatornya, ketika kita mau menyusun anggaran bahan baku, ya kita harus lihat rumusnya dulu. Jadi kita kantongi rumusnya dulu ya. Kalau misalkan yang pertama anggaran pemakaian bahan baku berarti unit yang diproduksi ya, atau anggaran produksi dikalikan dengan standar pemakaian bahan baku. Yang kedua anggaran biaya bahan baku. Nah, itu indikatornya adalah pemakaian bahan baku. Jadi anggaran pemakaian bahan baku dikali harga bahan baku untuk masing-masing bahan bakunya. Kemudian yang ketiga, anggaran persediaan akhir bahan baku. Ya, kalau kita punya persediaan akhir bahan baku, ya kita bisa sesuaikan. Ya, sebelum kita beli, kita sesuaikan kita butuh bahan baku berapa dan persediaan akhir kita berapa. Gitu. Tapi kalau kita tidak punya persediaan akhir, ya ini bisa di skip ya. Jadi nomor 3 bisa di skip ketika kita tidak punya persediaan akhir bahan baku. Ya. Indikatornya gimana? Biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran persediaan bahan baku. Ya, tingkat perputaran itu apa, Bu? Tingkat perputaran itu ketika bahan baku itu bisa dipakai untuk berapa kali proses produksi, gitu ya. Kemudian dikali 2 dikurangi persediaan awal bahan baku. Rencana persediaan awal bahan bakunya berapa? Oke. Kemudian yang keempat adalah anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku juga ada indikatornya. Ya, dari mana? Dari persediaan akhir bahan baku ditambah bahan baku dipakai, kemudian dikurangi persediaan awal bahan baku. Nah, ini adalah komponen-komponen anggaran bahan baku. Jadi silakan untuk mahasiswa saya terutama disiapkan modulnya. Nah, ada yang tanya juga dari UMKM bahwa kendala UMKM itu bahan bakunya nggak di stok ya, jadi tidak ada persediaan bahan baku, biasanya langsung habis. Nah, buat penganggarannya gimana? Nah, ini adalah penganggaran agar supaya ketika kita beli bahan baku kita sudah ada bayangan gitu. Jadi misalkan kita mau memproduksi ini 1000 unit produk. Nah, kemudian kita nantinya beli berapa gitu. Jadi bagi UMKM yang tidak ada persediaannya ya, dari keempat komponen penyusunan bahan baku, yang ketiga itu bisa di skip karena ini tidak ada persediaannya ya, tidak ada persediaannya. Jadi langsung saja ke anggaran pemakaian dan anggaran biaya gitu ya, anggaran biaya langsung. Nah, dari keempat komponen silakan sambil dibuka modulnya. Nah, langsung selanjutnya adalah ada contoh kasus ya. Contoh kasusnya di mana ada PT Sehat Sentosa ya. PT Sehat Sentosa menghasilkan satu jenis produk yaitu obat daftar G. Nama produknya nama produknya ya, betul. Nama produknya obat daftar G. Nama produknya. Nah, kemudian produksi dianggarkan. Berarti ini adalah data dari anggaran produksi ya, karena sumber data dari anggaran bahan baku itu yang pertama harus ada anggaran produksi dulu. Nah, di sini yang diketahui anggaran produksinya hanya 3 triwulan selama 1 tahun. Berarti kan kurang 1 triwulan ya. Tapi memang yang diketahui seperti ini nggak apa-apa. Triwulan 1 1000 unit diproduksi, triwulan 2 1100 unit, triwulan 3 1200 unit. Nah, dari anggaran produksi ini ada lagi informasi ya, sumber data yang kedua adalah standar ya, standar pemakaian bahan baku. Diketahui bahan baku standar per unit produk ya, jadi untuk memproduksi satu obat daftar G itu membutuhkan bahan bakunya 2 kg. Nah, bahan baku 2 kg, masing-masing per kilonya harganya 1000 ya, 1000 per kilo bahan baku.
Kemudian si PT Sehat Sentosa ini punya persediaan awal untuk bahan bakunya itu triwulan 1 sebanyak 50 kilo dan menetapkan perputaran persediaan bahan baku 6 kali. Nah, ini datanya ya. Kemudian langkah pertama yang harus dibuat pada anggaran bahan baku adalah langkah pertama melengkapi sumber data. Nah, sumber datanya itu kan yang pertama anggaran produksi sudah ada. Yang kedua sumber datanya adalah standar pemakaian bahan baku. Nah, standar pemakaian bahan baku biar kita lebih mudah, nah kita buat tabel seperti ini. Buat tabelnya ya. Yang diketahui hanya ada satu jenis produk. Nah, satu jenis produk dan satu jenis bahan baku. Nah, jadi ya hanya satu aja gitu, satu tabel. Kalau misalkan bahan bakunya lebih dari satu berarti kita rincikan lagi gitu ya. Nah, pada standar pemakaian bahan baku, unit yang diperlukan untuk membuat satu jenis produk berapa? 2 kilo, sertakan 2 di sini. Kemudian harganya untuk per kilonya 1000. Berarti standar pemakaian bahan bakunya butuh 2 kilo bahan baku dengan biaya yang kita keluarkan untuk membuat satu unit produk itu Rp2.000 gitu ya. Jadi kita butuh standar pemakaian bahan baku butuh 2 kilo, sedangkan biaya yang dikeluarkan adalah Rp2.000 ya. Ini langkah pertama, melengkapi sumber data standar pemakaian bahan baku. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menyusun komponen pertama ya. Jadi setelah kita melengkapi sumber data, komponen yang pertama kita balik lagi ini. Jadi intinya kita menyusun anggaran bahan baku runtut ya, runtut komponen per komponennya. Nah, ini langkah kedua adalah menyusun komponen yang pertama, yaitu anggaran pemakaian bahan baku. Ya, rumusnya bagaimana? Rumusnya unit yang diproduksi dikali standar pemakaian bahan baku. Nah, kita buat tabelnya ya seperti ini per triwulan. Nah, anggaran produksi unit yang diproduksi kan anggaran produksi triwulan 1 1000. Nah, kemudian dikalikan dengan standarnya karena ini untuk satu jenis produk berarti standarnya sama semua ya. Standarnya 2 untuk masing-masing triwulan. Berarti untuk triwulan 1 1000 unit dikali 2 2000. Ya. Kemudian ini 2000 unit ya. Kemudian triwulan 2 berarti triwulan 2 PT Sehat Sentosa membutuhkan bahan baku 2200 unit atau 2200 kilo bahan baku. Kemudian triwulan ketiga dari anggaran produksi 1200 dikalikan standar 2, maka PT Sehat Sentosa membutuhkan bahan baku sebesar 2400 kg. Nah, itu adalah komponen yang pertama. Kemudian selanjutnya sudah selesai, selanjutnya langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga adalah menyusun komponen yang kedua, yaitu anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku itu indikatornya adalah pemakaian bahan baku dikali harga bahan baku gitu ya. Nah, pada anggaran biaya bahan baku berarti tinggal mengalihkan saja pemakaian bahan baku ini yang komponen yang pertama ya. Dari komponen yang pertama ini ya, jumlah unitnya pemakaian ini dikalikan dengan harga ya, dikalikan dengan harga ya, sekian. Ini adalah biaya bahan baku untuk masing-masing triwulan dan ini untuk 3 triwulan 6.600.000. Berarti tahun 2020 ya, atau 3 triwulan PT Sehat Sentosa harus mengeluarkan biaya 6.600.000 untuk pemakaian bahan baku. Kemudian langkah yang keempat, ini jika perusahaan atau unit usaha punya persediaan bahan baku ya. Komponen yang ketiga itu menyusun anggaran persediaan akhir bahan baku. Rumusnya biaya bahan baku mana? Yang tadi ini ya.
biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran, tadi sudah ditentukan ya, 6 tingkat perputarannya dikali 2 dikurangi persediaan awal ya. Kita langsung saja untuk triwulan pertama. Triwulan pertama biaya bahan bakunya 2 juta dibagi tingkat perputaran 6 dikali 2 dikurangi persediaan awal. Nah, persediaan awal dari mana? Ini juga sudah ditentukan ya di awal tadi. Nah, ini persediaan awalnya sebanyak 50 kilo. Nah, harganya 1000, berarti 50 kilo dikali 1000. Ini adalah untuk menentukan persediaan awal bahan baku. Berarti 50 kilo persediaan awal dikali harganya 1000. Jadi dikurangi 50.000. Dihitung 2 juta dibagi 6 kali 2 dikurangi 50.000. Nah, hasilnya persediaan akhir bahan baku untuk triwulan 1 dalam rupiah itu sejumlah 616.000 sekian ya, angkanya ada koma-komanya berarti jelek ya. Nanti kalau ada kasus yang lain lagi bisa dicoba kalian sendiri. Kemudian nah ini sudah sampai sini. Kemudian coba lanjut yang kedua, triwulan kedua, biaya bahan baku triwulan 2 2.200.000 dibagi 6 perputarannya dikali 2 dari rumus dikurangi persediaan awal bahan baku. Nah, ini dari mana ya? Karena ini dikurangi persediaan awal, berarti ini kan triwulan 2, maka kita lihat saja di persediaan akhir triwulan 1 ya. 616 ini kan adalah persediaan akhir triwulan 1. Persediaan akhir triwulan 1 sama dengan persediaan awal triwulan 2. Jadi ditarik saja ke sini. Nah, setelah dihitung ketemu 116.000 sekian. Kemudian yang ketiga, triwulan ketiga. Biaya bahan baku 2.400.000 dibagi 6 perputaran dikali 2 dikurangi ini belum ya. Ini salah ya. Ini nanti silakan diperbarui. Ya, ini bukan ya. Perbarui ini saya bisa nggak perbarui 116 666,67. Oke. Hasilnya, jadi ini kan persediaan awal triwulan 3 sama dengan persediaan akhir triwulan 2 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Setelah dihitung sama dengan 683.000 sekian. Nah, ini adalah persediaan akhir untuk masing-masing triwulan. Nah, dalam rupiah kita bisa cari dalam jumlah kilo, berarti tinggal rupiah ini dibagi dengan harga bahan baku dibagi 1000. Nah, sama dengan sekian. Nah, ini adalah persediaan akhir bahan baku dalam rupiah. Ini adalah persediaan akhir bahan baku dalam kilo. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, langkah yang kelima, yaitu menyusun komponen yang keempat. Komponen keempat itu anggaran pembelian bahan baku. Oke. Anggaran pembelian bahan baku di sini juga ada rumusnya ini. Jadi kita bikin tabel seperti ini. Dengan catatan ini adalah anggaran pembelian bahan baku untuk hanya satu bahan baku dan satu jenis produk. Ini contoh kasusnya adalah satu jenis produk dan satu jenis bahan baku. Seperti ini. Tapi kalau bahan bakunya lebih banyak ya berarti tabelnya akan lebih banyak ya. Itu. Nah, yang harus kita isi terlebih dahulu itu yang pertama, persediaan akhir bahan baku. Ya, persediaan akhir bahan baku dari mana? Jadi ini kita petakan satu-satu. Nah, ini kan ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Kemudian ini dalam setahun. Triwulan 1, 2, 3 ini dipetakan dari mana? Dari anggaran persediaan akhir ini yang dalam kilo.
ini dimasukkan, dipetakan ke persediaan akhir untuk masing-masing triwulan, masing-masing kilo gitu ya, dimasukkan. Kemudian persediaan air yang dalam rupiah itu juga dari anggaran persediaan akhir dalam rupiah. Ini dimasukkan ke ya sini, dipetakan masing-masing dalam rupiah. Nah, setelah itu dijumlahkan dalam setahun. Yang kilo jumlahkan sama kilo, yang rupiah jumlahkan sama rupiah, dijumlahkan di sini gitu ya. Kemudian yang kedua, bahan baku dipakai. Bahan baku dipakai dari mana? Dari anggaran biaya bahan baku. Kita lihat lagi. Nah, ini anggaran biaya bahan baku. Yang kilo dimasukkan ini, yang dalam rupiah dimasukkan yang ini ya. Dimasukkan semuanya, masukkan per kilo, per rupiah. Ini dijumlahkan, kilo sendiri, rupiah sendiri. Nah, setelah itu yang ketiga, bahan baku tersedia. Ini adalah penjumlahan dari persediaan akhir ditambah bahan baku dipakai ya. Dijumlahkan, kilo sama kilo dijumlahkan. Gitu. Kemudian yang keempat, persediaan awal bahan baku. Nah, persediaan awal bahan baku dari mana? Kita lihat yang triwulan 1 dulu. Persediaan awal bahan baku yang triwulan 1 itu sudah diketahui di awal ya, 50 kilo. Contoh kita lihat ya belakang ya. Nah, ini persediaan awal triwulan 1 sudah diketahui 50 kilo. Nah, 50 kilo ya ini. Kemudian dalam rupiah berarti 50 kilo dikali harga tadi 1.050.000. Ya, ini adalah persediaan awal bahan baku untuk triwulan 1. Nah, untuk triwulan 2, persediaan awal bahan baku triwulan 2 sama dengan persediaan akhir bahan baku triwulan 1. Ya, persediaan awal bahan baku triwulan 3 sama dengan persediaan akhir triwulan 2 gitu ya. Jadi ini sesuaikan. Bagi yang mau bertanya ya silakan nanti bertanya saja. Setelah sudah semua dijumlahkan dalam setahun per kilo sendiri, per rupiah sendiri. Yang terakhir, pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku itu adalah pengurangan antara bahan baku tersedia dikurangi persediaan awal. 2.616,67 dikurangi 50. Nah, ini kilo sama kilo dikurangi, rupiah sama rupiah dikurangi ya, dan sebagainya sampai terakhir. Nah, sudah selesai untuk penyusunan anggaran bahan baku. Jadi penyusunan anggaran bahan baku, namanya anggaran berarti kan kita merencanakan tapi terperinci. Gunanya terperinci seperti ini untuk apa ya? Kita bisa kontrol. Misalkan kita hanya ingin mengetahui triwulan 2 ya, kita belinya berapa? Berarti 1.700.000 ya, dan sebagainya. Ini penyusunan anggaran bahan baku. Oke. Sampai sini dulu, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan yang mau bertanya di kolom chat. Bisa dipahami? Silakan, ada waktu 5 menit untuk temannya yang mau join. Silakan teman-temannya bagi yang mau join, ada waktu 5 menit, saya persilahkan.
Jadi bagi mahasiswa kelas yang bukan saya ampu maupun UMKM yang hadir di kuliah online kali ini, pihak lain yang join di kuliah ini, silakan sebelumnya bisa tonton video saya yang saya sudah share 3 video. Kemudian nanti bagian tertinggal jangan khawatir, ini saya rekam dan insya Allah akan saya upload ya. Nanti insya Allah ini akan saya upload di YouTube saya.